نوينا ما نوى سلفنا صالحا نوينا ما أحاط به من الله من صالح النيات حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وأمته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله منهم والصحابة رسول الله والملائكة المقربين وقراء المخلصين والسادة الصوفية المحققين والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا والشهداء والصالحين العارفين بالله والمقربين عند الله وشيخنا وشيخنا من أوصانا أصل الخير ولمن أوصانا أصلا بدعاء جميع آبائنا وأمهاتنا جداتنا شيء إلا لنا لهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 24. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu min jihatil abdi atau nasabuhu min jihatil abi, enggak pakai tasydid. Nasabuhu min jihatil abi, min jiha, haknya itu pakai tasydid, min jiha. Nasabuhu min jihatil min jihatil abi, haknya enggak pakai tasydid. Nasabuhu min jihatil abi huwa Abu Abdullah Muhammadin bin Idrisin ya. Bin Idrisa bin Idrisa bin Idrisa bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'in bin As-Sa'ibi bin Ubaidin bin Abdi Yazid bin Hashimin bin Abdul Muttalib, ta'nya dikasih tasydid, bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusayyin Al-Qurashiyyin Al-Muttalibi ibni Ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibni Ammi pakai tasydid. Ibni Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bani ammatihi wa bani khalati Ali radhiyallahu anhu wa bani khalati Ali radhiyallahu anhu yajtami'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 'abdi Manaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu min jihatil abi, yaitu nasabuhu garis keturunannya, yaitu keturunan Imam Syafi'i, garis keturunan Imam Syafi'i. Nasab itu garis keturunan, hu kembali ke Imam Syafi'i. Nasabuhu garis keturunannya Imam Syafi'i min jihatil abi, dari segi bapak. Jadi ada dari segi bapak, ada dari segi ibu. Nanti ketemunya di mana tuh?
Kalau ulama-ulama besar itu sudah biasa kayak gitu. Dari segi bapak, dari segi ibu itu dijaga nasabnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nanti diteliti apakah ini imam besar ini benar-benar seorang imam besar yang sanad keilmuannya itu muttasir atau tidak. Ya. Jadi walaupun ini masalah nasab, tapi juga nanti masalah sanad keilmuan nyambung. Ya. Karena nanti ada hadis Nabi yang mengatakan al-a'immatu min Quraisy ya. Jadi para imam, para pembesar agama Islam itu dari Quraisy ya. Nanti ini jadi pertentangan buat musuh-musuh atau para apa disebutnya ya, haters ya, para pembenci Imam Syafi'i. Apakah sekelas Imam Syafi'i ada pembencinya, ada hatersnya? Iya. Bukan cuma orang sekarang itu punya haters ya. Selebritis itu punya haters. Begitu juga Imam Syafi'i itu punya haters. Punya para pembenci atau para penghasut ya. Orang-orang yang hasut dengan beliau, dengan tidak suka dengan beliau, itu merusak reputasi Imam Syafi'i dengan mengatakan bahwa Imam Syafi'i hanya turunan seorang budak. Jadi di sini nanti dikupas secara jujur ya. Tidak disimpan-simpan perkataan-perkataan para ulama, baik yang pro atau orang yang kontra dengan Imam Syafi'i. Jadi para ulama juga kontra juga dengan Imam Syafi'i. Ada yang tidak setuju dengan Imam Syafi'i karena tidak suka dengan mazhabnya, akhirnya merusak pribadi Imam Syafi'i. Ya, biasa kita gitu ya. Sama pribadi orang suatu waktu kita senang sama seseorang. Tapi karena suatu kerjaannya dia atau karya dia yang berhasil, yang membuat kita jadi hasut, akhirnya kita jadi jelek-jelekin dia. Padahal secara batin kita nggak benci sama dia. Tapi ada perasaan yang lebih kuat, yaitu perasaan hasut ya. Perasaan hasut karena karyanya dia, karena kemampuannya dia melebihi kita. Akhirnya nama dia kita jelek-jelekin ya. Termasuk Imam Syafi'i ini juga ada sama. Huwa Abu Abdullah, beliau adalah Abu Abdullah. Ini disebutnya apa namanya, kunyah ya. Kunyah itu istilahnya nama alias ya. Kunyah itu nama alias. Abu Abdullah, beliau punya anak namanya Abdullah, maka beliau dipanggil Abu Abdullah. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak laki pertama namanya Qasim, maka beliau diberi kunyah, diberi julukan namanya Abul Qasim. Beliau punya hadis, mengeluarkan hadis. Ada hadis terdapat mengatakan sammu bismi wala taknu bikunyati. Boleh kamu menamai dengan namaku, nama Muhammad, tapi jangan berkunyah. Jangan memakai alias dengan nama Abul Qasim, nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh namain anak itu Abul Qasim, nggak boleh. Atau kita menamai diri Abul Qasim, nggak boleh, karena itu khusus buat Nabi. Abul Qasim sudah dikasih gap oleh Nabi. Kita boleh menamai diri kita Muhammad atau anak kita Muhammad, tapi nggak boleh namain Abul Qasim, nggak boleh. Itu khusus buat Nabi, karena yang punya anak pertama anak namanya Qasim hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Bisa jadi salah satu sebabnya, itu nama Nabi Muhammad itu kan banyak ya. Pada zaman kerasulan itu belum turun, itu ada 15 orang bernama Muhammad, termasuk Muhammad bin Maslamah yang menjadi pasukan perang atau menjadi sahabat Nabi kemudian menjadi pasukan perang. Itu ada nama 15 Muhammad, itu sama-sama berharap bahwa kenabian itu turun sama dia ya. Kemudian takdir Allah kenabian turunnya kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, anak Nabi Muhammad itu namanya Qasim ya. Untuk menandai, memperkuat bahwa beliau anak Abdullah dan beliau bapaknya Qasim, karena tidak ada Muhammad yang punya anak namanya Qasim pada saat itu ya. Jadi sebagai penanda aja biar nggak keder ya. Itu salah satu hikmah ya. Salah satu daripada bukan tujuan tapi salah satu hikmah ya. Mengapa Nabi Muhammad melarang kita berkunyah dengan nama Abul Qasim ya. Itu khusus buat Nabi Muhammad. Kalau namanya anak Qasim boleh ya.
Ada Habib namanya Habib Qasim, Ustadz Qasim banyak ya. Tapi kalau bilang Abdul Qasim itu nggak boleh. Nah kita ini punya anak Abdullah, misalkan kita kawin terus punya anak namanya Abdullah, kita disebut Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Misalkan kita punya anak namanya siapa, misalkan Tufail, maka kita dipanggil Abu Tufail. Itu di Arab tuh udah biasa kayak gitu ya. Untuk menandai seseorang, sama kayak orang sekarang ya. Misalkan punya anak namanya Raka, nah ibunya dipanggil Mama Raka ya. Itu namanya kunyah ya. Tapi di Arab, di budaya Arab tidak ada nama dari ibu. Kunyah buat ibu, adanya buat bapak ya. Bapaknya kayak misalkan Abul Fida, seorang imam besar, Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir punya anak namanya Fida, maka beliau dipanggil Abul Fida ya. Bapaknya Fida. Itu namanya kunyah. Nanti ada lagi laqab, julukan ya, laqab. Julukan ada lagi nanti. Kayak bapak-bapaknya Nabi, kakek-kakeknya Nabi, itu namanya siapa? Nanti dijuluki Quraisy ya. Ada lagi namanya siapa? Dijuluki Hashim. Itu bukan nama asli itu ya. Hashim, Quraisy itu bukan nama asli, nama-nama julukan. Ada lagi namanya Mudor. Kakeknya Nabi itu julukan semua, namanya laqab, julukan ya. Ada lagi nanti namanya nisbat. Nisbat itu Al-Batawi, Al-Bandani, itu namanya nisbat ya. Kadang-kadang itu disebut laqab juga ya. Itu istilah-istilah dalam penamaan bahasa Arab. Huwa Abu Abdillah, beliau adalah ayahnya Abdullah. Muhammad namanya Muhammad. Jadi nama Imam Syafi'i aslinya Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i punya bapak namanya Idris ya. Jadi gampangnya Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris ya. Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i itu adalah nisbat ke kakeknya yang namanya Syafi' ya. Jadi bukan namanya Imam Syafi'i. Namanya bukan Imam Syafi'i, sebenarnya dia namanya Muhammad bin Idris. Kemudian dijuluki Asy-Syafi'i. Ini kalau nggak salah ini yang disebut dengan laqab ya, laqab itu Asy-Syafi'i. Jadi suatu nisbat ke salah seorang pembesar dari keluarganya bangsawan ya. Kita misalkan orang Pulau kita derajat kita sekarang ini setara. Pada saat ini kita sebaya setara, nggak ada yang lebih unggul lah gitu. Tapi Bang Jamal ini punya kakek yang bisa dibanggain, misalkan saudagar, dulunya di pulau ini misalkan lautan. Bapak kakeknya Bang Jamal, kakek kesekian itu seorang pelaut besar. Misalkan bangsawan, punya harta banyak, tanah banyak, punya pasukan banyak, punya istri banyak, terkenal tuh. Maka Bang Jamal banggain kakeknya itu. Misalkan kakeknya namanya siapa? Abah Hasan misalkan. Maka Bang Jamal tuh nanti nisbatnya Jamalulail bin Hasan. Bukan Kemat Yusufnya bukan, tapi Jamal bin Hasan. Jadi biar orang kenal bahwa gue ini cucunya Hasan. Yang terkenal itu Jawara misalkan. Nah, sering orang kayak gitu. Ya, itu sudah biasa kayak gitu. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu biasa kayak gitu. Atau orang menyebut Imam Syafi'i langsung Muhammad bin Syafi'i, bisa juga. Sama kayak kita sekarang kita nyebutin misalkan Habib Umar bin Hafiz. Umar bin Hafiz, padahal Hafiz itu kakek. Yang benar kan Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, tapi kita bilangnya Umar bin Hafiz karena Hafiz ini nanti pecahan nama Hafiz itu memiliki beberapa anak yang jadi ulama besar. Yang dari pecahan-pecahan itu marganya beda-beda. Nah, untuk menandai titik awal marga itu dipanggillah kakeknya Umar bin Hafiz. Padahal nama aslinya siapa? Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Berarti Umar ini buyut cicit dari Hafiz itu sebenarnya, bukan bapaknya. Paham nggak? Nah, tapi tetap istilah bapak itu dalam bahasa Arab bisa kakek, bisa. Nah, bisa kakek, bisa paman dalam bahasa Arab. Makanya ada hadis mengatakan bapakku di neraka. Ya. Ada seorang nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, di mana bapakku posisinya sekarang? Kemudian Rasul bilang bapakmu di neraka. Sedih nih orang ini. Kemudian setelah orang ini pergi, Nabi Muhammad manggil lagi, wahai orang apa siapa? Saya lupa yang nanya, anak muda atau orang tua, saya lupa. Wahai sahabatku kesini. Kemudian Nabi ulangin lagi, abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Ini ada beberapa alasan. Satu, pertama Nabi mengatakan bapakmu di neraka.
orang ini kan kecewa, bukan kecewa, dia tahu bapaknya di neraka karena kafir. Cuman dia lagi nanya keadaan bapak saya gimana, karena kan dia sedih, dia udah jadi muslim tapi bapaknya belum sempat Islam, keburu mati karena berperang waktu itu, masih bermusuhan dengan orang muslim. Dia nanya, bapak saya di mana? Bapak kamu posisinya di neraka. Ya wajar dia sedih, tapi Nabi Muhammad gak tega lihat orang ini bersedih karena merasa bapaknya itu rugi karena masuk neraka. Akhirnya dihibur sama Nabi, bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka, biar adil. Ngerti nggak? Nah, ini ada banyak tafsiran. Beberapa kaum termasuk yang kita kenal dengan kaum Wahabiyin, ya, atau orang yang mengikuti mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahab, kita sebutnya Wahabiyin, ya. Wahabiyin itu sebenarnya ucapan biasa, bukan kayak kita ngomong kafir, bukan. Wahabiyin itu, Wahabi itu ya biasa. Jadi orang yang mengikuti mazhab Muhammad bin Abdul Wahab yang berpendapat bahwa bapaknya Nabi mutlak di neraka berdasarkan hadis itu. Emang benar, betul secara tekstual memang bapaknya Nabi ada di neraka, dan faktanya memang bapaknya Nabi belum Islam. Tapi ada beberapa hadis yang referensinya sangat banyak yang mengatakan salah satunya Nabi minta Allah itu bangkitkan kedua orang tuanya dan bersyahadat. Jadi orang tuanya itu bangkit kemudian bersyahadat. Itu jangan heran. Jadi jangan cuma mentang-mentang Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Semua mukjizat yang dimiliki para nabi ada pada Nabi Muhammad. Cuman nggak ngetren kayak nabi-nabi dulu. Kita kan taunya Nabi Isa bisa meniupkan bikin burung dari tanah terus ditiupin kehidupan, akhirnya jadi hidup, jadi burung bener, ya. Kemudian bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu semua Nabi Muhammad bisa itu. Cuman Nabi Muhammad itu nggak ngetren, nggak dikeluarin begitu-begitunya. Karena apa yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad itu lebih dahsyat daripada mereka. Dan itu udah diwakilin sama membelah lautan, diwakilin Nabi Isa, kan gitu. Kecerdasan marifat udah diwakilin sama Nabi Khidir. Menghidupkan orang mati diwakilin Nabi Isa. Nabi Muhammad tuh nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi ada beberapa riwayat mengatakan Nabi minta orang tuanya dibangkitkan, ya, ziarah ke ibunya, ziarah ke bapaknya, dan Nabi minta bapaknya dibangkitkan. Kemudian Nabi nanya meminta syahadat dari orang tuanya, meminta persaksian dari orang tuanya. Akhirnya orang tuanya bersyahadat. Setelah syahadat ke Nabi Muhammad, Islam meninggal lagi, maksudnya mati lagi, kembali lagi ke asalnya. Berarti kan di situ ada, ya, hadis itu jadi pertentangan lah. Itu kita bukan ahli hadis, nggak usah ngomongin kayak gitu, ya. Yang jelas ada riwayat kayak gitu. Yang kedua, ini yang paling gitu nih. Cara menafsirkan ayat Syekh Mutawalli Sya'rawi, terkenal, ya, ulama Al-Azhar, sudah almarhum, gurunya guru kita juga, tuh Kiai Rifai, pernah ketemu, dan beliau punya kitab tafsir itu tiap malam Sabtu jam 11 malam. Itu di Darul Hijrah di sini di sebelah RT 10. Itu bukan tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi itu keren, ya. Jadi yang dimaksud dengan bapak belum tentu itu bapak benar, bisa jadi paman. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bapaknya yang memahat patung, itu bisa bukan bapaknya, ya. Bisa bukan bapaknya. Mengatakan Idzqala Ibrahim li abihi Azar, ya. Jadi ada bapaknya, itu namanya Azar, dan Ibrahim mengkhitab atau berbicara kepada bapaknya namanya Azar. Tapi ada 8 ayat, dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada 8 ayat mengatakan hanya abihi, hanya bapaknya saja. Tapi ada 1 ayat yang mengatakan Azar, kita kesini bapaknya itu adalah Azar. Nah, dari 7 ayat yang lain yang mengatakan bapaknya tapi tidak menggunakan nama Azar, ini ada kemungkinan ini bukan Azar, ini bukan bapak asli, bisa jadi paman. Karena Al-Quran itu harus tegas. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, terus ada lagi ayat itu sampai 7 kali Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, terus kepada bapaknya. Terus ada 1 ayat kalau nggak salah ditemukan dalam surat Al-An'am, nanti kita cari lagi. Itu ditegesin bapaknya Azar, bapaknya yang bernama Azar. Dan dalam 1 riwayat bapaknya ada disebut Azar, ada yang bilang namanya Taroh, ya, Taroh pakai seperti Taroh, seperti apa ya, kalimatnya Ta'ro dan ha, ya, atau pakai tak marbuto bisa juga Taroh. Itu dalam 1 riwayat. Ada yang bilang Taroh dan Azar sama-sama dia juga. Intinya begini, bisa jadi yang diajak ngomong Ibrahim yang sebagai pemahat patung bukan bapak kandung tapi paman. Dari mana alasan itu? Bisa ada ayat Quran mengatakan gini, ma ta'buduna min ba'di,
Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nah begini, Ibrahim punya anak dua, namanya Ismail dan Ishaq. Ismail dan Ishak sama-sama anak Nabi Ibrahim. Ketika ada pertanyaan di dalam Al-Quran, kamu beriman kepada siapa? Ya, jadi ada seorang Nabi, namanya Nabi Yakub, itu nanya ke anaknya, nanti kalau gua mati, lu beriman sama siapa? Maksudnya gimana? Lu bisa jamin iman lu gak? Ya, Abi, saya akan tetap beriman sebagaimana imannya bapak-bapak kamu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ketiga orang ini anak dan bapak, ya, ketiga orang ini anak dan bapak sama-sama disebut bapak. Ngerti nggak nih konteksnya? Ibrahim punya anak namanya Ismail dan Ishak dari dua bini yang berbeda. Berarti Ismail dan Ishak itu saudara. Bagaimana Quran mengatakan dua saudara dibilang dua-duanya bapak? Harus salah satunya dong. Kalau kita ini anaknya Ismail, berarti Ishak itu paman. Ngerti nggak? Kalau kita keturunan Ishak, berarti Ismail buat kita paman. Ngerti nggak nih? Ada A, ada B. Kalau kita anaknya si A, berarti B itu paman. Bener nggak? Kalau kita anaknya si B, berarti A-nya paman. Tapi Quran mengatakan dua-duanya aba. Dua-duanya bapak. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Yang satu bapak benar, yang dua anak dari Ibrahim. Berarti kan saudara. Yang mana yang bapak sebenarnya? Ngerti nggak nih? Berarti Al-Quran sendiri tidak memungkiri bahwa bahasa Arab yang namanya lafaz abud belum tentu bapak, bisa jadi paman. Ngerti nggak? Itu luar biasa ya. Emang kadang-kadang begini, emang benar kita ini Islam. Dan kita tidak boleh fanatik terhadap paham tertentu ya. Artinya semuanya adalah kebenaran, mengandung kebenaran. Tapi ada hal-hal yang fatal yang berupa akidah, keyakinan, yang kalau kita mengatakan itu kafir, itu salah, itu bisa kitanya terjerumus menjadi kafir. Karena ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang berkata kepada sahabatnya, seseorang muslim mengatakan anta kafir, kamu itu kafir, padahal sahabatnya tidak kafir, maka kafir itu balik ke dirinya sendiri. Ngerti nggak nih? Nah kalau kita bilang bapak ibunya Nabi kafir, sementara sebenarnya dia tidak kafir, seandainya dia tidak kafir, gini aja dah, seandainya bapak ibunya Nabi emang kafir, dan kita juga nggak perlu ikut campur. Dan yang jadi masalah kalau dia bukan kafir terus kita bilang kafir, ternyata kan salah. Akhirnya kitanya yang jadi kafir gara-gara mengatakan kafir kepada orang yang tidak kafir. Banyak faham. Ngerti nggak nih? Nah di sini kita bisa lihat kebenaran cara berpikir. Yang mana yang benar kita udah punya naluri. Ngerti nggak nih? Yang benar itu cara berpikirnya ulama kita. Hati-hati dengan ngomong kayak gitu. Ya. Jangankan bapak ibunya Nabi, pamannya Nabi aja Abu Thalib. Abu Thalib kan kafir, ya, mati dalam keadaan kafir. Tapi di dalam kitab, salah satu kitab kalau nggak salah namanya Jawharatul Maknun kalau nggak salah dulu kitab dulu pernah disebutin sama Ustaz Musonif kalau nggak salah. Saya ingat tuh, masih ingat, saya hafalin benar-benar. Ada kitab kalau nggak salah namanya Jawharatul Maknun atau Jawharul Maknun ya. Gampang Jawharatul Maknun lah kalau nggak salah, nanti kita cari lagi. Nah itu dalam kitab tersebut, itu Islam itu nanti ada iman, bukan Islam iman ada yang iman billah, iman kepada Allah, ada yang iman kepada nas, kepada manusia, ada yang iman billah wan nas, iman kepada manusia, iman kepada Allah dan menunjukin keimanan tersebut di hadapan manusia. Kayak kita nih, kita beriman kepada Allah beneran dan kita juga melakukan sholat, artinya kita tunjukin bahwa kita beriman. Ada orang yang cuma iman kepada Allah, salah satunya katanya di dalam kitab tersebut adalah Abu Thalib. Jadi dia beriman kepada Allah, cuman pada saat itu dia masih pengecut, tidak berani menampakkan iman. Buktinya apa? Buktinya dia belain Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diboikot sama umat-umatnya, sama orang-orang Quraisy waktu itu. Ditawarin perempuan, pokoknya Muhammad mau kawin berapa perempuan saya sediain, mau jadi raja, ayo kita angkat jadi raja, yang penting berhenti dakwah Islam gitu. Yang penting berhenti dakwah. Abu Thalib itu belain, kenapa sih kalian benci sama Muhammad gini-gini, sampai meninggal itu Abu Thalib itu menjaga Nabi Muhammad. Kenapa? Buktinya setelah Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad mulai disiksa tuh. Mulai orang berani nyiksa Nabi ya, mulai berani nyambitin, naruh kotoran, lemparin Nabi kotoran, banyak lah. Sampai umat-umat Nabi Muhammad dibunuh-bunuhin. Itu ketika Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal. Berarti kan pengaruh Abu Thalib ini besar. Berarti Abu Thalib bukti jelas bahwa dia membela Nabi. Berarti kan dia beriman. Orang yang membela Nabi pasti beriman. Terbukti dari pamannya Nabi namanya Abbas. Abbas itu masih jadi kafir, itu belain Nabi terus. Akhirnya benar lama-lama bocor bahwa dia beriman.
beriman. Ya. Artinya tidak ada ketegasan di situ. Tidak mengatakan saya beriman, tapi tahu-tahu beriman aja gitu. Nah sama tuh Abu Thalib keburu meninggal, tidak sempat diproklamirkan kepada orang bahwa dia beriman. Itu ada dibilang al-iman billah, iman kepada Allah saja. Itu ada. Taruhlah Abu Thalib emang kafir, ya kita udah stop di situ aja, nggak usah dikorek-korek lagi. Ya. Tuh, karena khawatir kita mengatakan kafir kepada orang yang tidak sebenarnya kafir, dan itu bahaya. Nah itu cara berpikir akidah itu. Ya. Kita nggak usah mengatakan ini paling benar, ini paling benar. Kita pakai naluri aja, mana yang sebenarnya benar. Ya. Berdasarkan sumber-sumber hadis, berdasarkan cara berpikirnya orang soleh, ya, orang yang rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya lumpang lurus, yang dapat hidayah dari Allah, mana yang lebih kena sama fitrah, iya kan? Ya. Secara fitrah mungkin nggak rahim yang mengandung Nabi Muhammad terus masuk neraka? Secara naluri udah nggak mungkin. Bukan pakai akal, bukan, emang nggak mungkin, mustahil. Ya. Kalau Kakeknya Nabi sama, artinya kakek itu dalam kitab-kitab Maulid, dalam kitab-kitab nasab, itu Nabi Muhammad tuh ila zakiyatil arhamil fakhirah. Nabi Muhammad tuh selalu berpindah-pindah, itu lewat rahim-rahim yang selalu suci. Berarti kan tidak tersentuh api neraka. Coba baca Simtud Durar, ila zakiyatil arhamil fakhirah. Nabi Muhammad tuh selalu lahir, selalu muncul dari rahim-rahim yang suci. Berarti dijaga dari zaman Nabi Adam, pindahnya kemana nih? Ntar dari bawah pindahnya kemana? Terus tuh sampai bawah. Berarti rahim-rahim yang dilewatin Nabi Muhammad selama dari masa Nabi Adam itu selalu dijaga. Nggak mungkin tuh orang musyrik di situ. Jadi rahim itu selalu suci, bersih. Kalau dibilang suci itu kan berarti beriman sebenarnya. Kenapa? Karena ada ayat Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya musyrik itu sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Mustahil Nabi Muhammad lahir dari rahim yang najis, yang artinya musyrik. Najis itu musyrik. Jadi orang-orang zaman dulu setelah Fathu Makkah itu turun ayat innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya musyrik itu najis, orang-orang musyrik najis, maka hendaklah kamu keluarkan ba'da amihim haza. Hendaklah kamu fa'akhrijuhum ba'da amihim haza. Hendaklah kamu usir orang-orang musyrik dari tempat kamu mulai saat ini. Jadi ketika Fathu Makkah mulai diberesin itu patung-patung dari Ka'bah, itu orang-orang yang masih mau musyrik silahkan keluar dari Makkah. Ya. Jadi orang yang masih mau beriman silahkan tinggal di Mekah, orang yang masih mau musyrik silahkan gak diperangi tapi keluar dari Mekah. Berarti kan musyrik itu haram, najis. Ya. Dan mustahil Nabi Muhammad lahir dari rahim-rahim yang najis di mata Allah. Maksudnya musyrik itu mustahil. Kita bisa baca tuh sumber-sumber Maulid Diba, Maulid Barzanji itu ada. Nah bahayanya aliran-aliran sebelah ini, mereka membunuh karakter-karakter pengarang Maulid, dibilang akidahnya tidak benar. Ya. Terus membaca maulid syirik bid'ah, ziarah kubur syirik bid'ah. Nah, yang kayak gitu memperkuat orang supaya tidak mempelajari ilmu-ilmu yang tersimpan di situ. Biar tambah kuat itu. Biar tambah kuat berakar bahwa itu adalah salah, sesat, musyrik, masuk neraka. Supaya kenapa khazanah Islam yang terselip di dalam kitab-kitab maulid, qasidah-qasidah, ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara itu hilang karena orang nggak mau ngaji. Ngerti nggak mau kaji maulid, nggak mau kaji qasidah, itu supaya hilang. Tujuan supaya hilang apa? Supaya jadi lemah Islam. Coba kalau bayangin Islam lemah, tidak bersambung sanad ilmunya ke ulama, ke habaib, orang-orang turunan Nabi. Bagaimana coba? Orang diajarin nggak cinta habaib. Nah, sanadnya keputus nggak ilmunya? Nah, kalau sanadnya keputus, emang itu yang dipengen sama orang-orang Inggris, sama Amerika, supaya jadi lemah, nggak ada ikatan antara kita sama keturunan Nabi. Berarti Islam makin kecil, makin berpetak-petak. Ngerti nggak nih? Makin berpetak, makin jelas. Lu pribumi, lu bukan pribumi. Lu orang Arab, lu bukan. Ini kan petak-petak. Ngerti nggak nih? Jadi tujuan mesin Wahabi itu tujuannya ke situ, supaya Islam kita ini Indonesia lemah, karena mereka ngiri Islam di Indonesia ini kuat banget. Tiap 50 meter ada masjid, tiap 50 meter ada masjid. Kemana aja pasti ada masjid. Ya. Walaupun isinya cuma 5 orang, tapi ada masjid. Artinya sinar Islam itu. Nah itu orang-orang Boston, Amerika tuh ngiri lihat itu. Itu cerita pengalaman pribadi saya ketemu Ustadz Jalaluddin Rahmat Hidayat yang mantan misionaris.
Itu pernah ketemu di Majalengka, kebetulan saya main hadrah waktu itu. Itu dicerita, jadi kita sekolah dulu di Boston, itu sekolah misionaris, itu mengatakan jangan dikira kami nggak mampu bom Ka'bah, mampu, tapi reaksi Muslim Indonesia kayak gimana? Jadi yang ditakutin bukan orang Arab, bukan orang Arab. Jangan dikira kami nggak mampu bom Ka'bah ya, walaupun mustahil, orang Abraha aja hancur kan. Tapi dengan kesombongan mereka mengatakan jangan kira kami takut ngebom Ka'bah. Yang kami takutin itu Muslim Indonesia. Muslim Indonesia nih takutin itu Ustadz Jalaluddin, Ustadz Rahmat Hidayat yang cerita. Yang dia sekarang udah jadi kiai Sunda. Dia kalau pengajian tuh di Suryo, di Senopati itu orang-orang kaya semua, mobil-mobil Lexus semua yang ngaji, BMW, Lexus, ya, kenal nggak Lexus? BMW, Lexus, Velfire, mobil Porsche, itu anak-anak muridnya, itu di samping kan ada SCBD itu, ya mobil-mobil Ferrari, itu murid-murid dari situ, orang-orang kaya, emang dia juga orang kaya, itu murid. Dan dia dulu menjadi misionaris mengkristenisasi daerah Jawa Barat. Itu ada kalau nggak salah 11 tempat dia. Dia sekarang dibalas dengan dakwah ke tempat-tempat yang dia pernah kristenisasi, dibalas tuh, diceritain bahwa saya dulu yang nyesatin di sini itu. Namanya Rahmat Hidayat. Dia dulu orang Cina, orang Nasrani, Buddha Nasrani, Buddha Katolik maksudnya. Jadi misionaris dan dia cerita kayak dia orang Amerika, orang Boston takut sama Muslim Indonesia, persatuan. Itu yang pengen dihancurkan sama mereka. Kalau orang Arab memang udah hancur sebenarnya. Jadi ada hadis-hadis Nabi di akhir zaman itu akan muncul kehancuran orang Arab, itu salah satu ciri tanda hari kiamat. Dan sekarang orang Arab udah hancur, ya. udah hancur banget mereka. Secara pembangunan mereka maju, tapi akhlak mereka semakin hancur. Udah terbukti ya, dari mereka mengharamkan musik, tapi mereka sendiri bermusik. Itu parah itu udah. Di sini Wahabi mengharamkan musik, di sono pesta. Di sini kita disuruh pakai cadar, di sono orang anak-anak sultannya mana ada yang pakai kerudung, cadar aja kagak. Jangan kadang cadar, kerudung aja kagak, apalagi cadar. Kita dibege-begein suruh pakai cadar. Dibilang sunnah, dibilang apa? Lah, itu penting belajar mazhab kayak gitu ya. Padahal masalah cadar tuh banyak cabangnya. Kalau kita belajar sama nama adanya di YouTube, coba lihat namanya Syekh Ahmad Thayyib. Saya pernah lihat Syekh Ahmad Thayyib itu membuka masalah cadar. Bener nggak cadar itu mutlak wajib buat perempuan mukmin? Ya, ternyata dibuka tuh. Kita harus jujur katanya itu dalam masalah mazhab kita harus jujur. Saya buka nih kitab Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah kata dia, mengatakan mazhab Hanafiyah adalah mazhab yang mayoritas diikuti Muslim termasuk Muslim Indonesia, yaitu mukanya mukminah itu bukan aurat. Jadi boleh pakai kerudung yang mukanya kelihatan. Jadi kalau kita tuh sebenarnya ngajarin mazhab cadar itu Imam Syafi'i sebenarnya. Imam Syafi'i, tapi kebanyakan kita Muslim Indonesia dalam hal cadar malah ngikutin mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, bahkan mazhab Hanafi itu betis boleh kelihatan. Jadi kalau perempuan pakai celana itu sebetis setengah betis, itu mazhab Hanafi boleh. Ada nggak yang celana jadi atasnya kerudung, terus dia pakai jaket, bawahnya celana yang balon tuh yang ada karetnya, itu setengah betis. Sering nggak ngeliat perempuan itu? Mazhab Hanafi. Coba lihat di pendapatnya Syekh Ahmad Thayyib, imam besar Al-Azhar saat ini. Jadi jangan kira itu nggak ada ilmunya yang kayak gitu-gitu. Jadi kita jangan gampang mengkafirkan, itu bukan ini nggak boleh. Yang nggak boleh itu begini, udah pakaiannya gaul, auratnya tetap kelihatan. Maksudnya pakai jilbab, badannya tetap nyeplak, kan ini yang lucu. Kalau cuma masalah muka nggak dikasih cadar, terus celana setengah betis, itu masalah mazhab dan itu ada dibahas. Tapi kalau masalah belakangnya nyeplak, depannya munjung, itu udah jelas mutlak telanjang namanya, pakaian tapi telanjang. Nah itu yang jadi masalah. Kalau masalah bawah setengah betis, atas nggak pakai cadar, itu masalah mazhab, beda cerita itu. Yang dikira nggak ada ilmunya itu. Penting belajar dalam kayak gitu ya. Muhammadin bin Idrisa. Ya. Saya lupa nih, Idris ini bahasa Arab atau bahasa luar Arab. Idrisa lafaznya sama kayak Iblisa ya. Idrisa satu wazan.
Idrisa bin, kalau ba sama nun itu bacanya bin ya. Kalau di depannya ada alif itu dibacanya ibnu. Itu kayak yang bawah tuh, yang baris ketiga, ibnu Amir Rasulillah. Ya, ibn ya kan? Itu sama maknanya, anak juga. Kadang-kadang dibaca bin, kadang-kadang dibaca ibn. Ya, ibnu. Muhammadin bin Idrisa bin Al-Abbasi bin Utsmana. Harus tahu tuh alasannya kenapa yang satu dibaca Abbasi, yang satu dibaca Utsmana. Kenapa bukan Utsmani? Karena itu isim ghair munsharif. Jangan lupa kalau Al-Abbas itu memang bahasa Arab. Kalau Utsmana bahasa Arab juga, tapi ada mana tuh, ada menyerupai isim tasniah. Apa-apa yang menyerupai isim, bentuk isim yang lain, maka dia disebut isim ghair munsharif. Salah satu alasannya. Bin Syafi'in. Nah, ini kakeknya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i dinisbatkan, di atas namakan kakeknya yang Syafi'i ini? Karena disinilah puncak permasalahannya nih. Awal permasalahannya di sini nanti. Bener gak si Syafi'i ini anaknya Sa'ib atau bukan? Nah itu nanti dibahas di bawah. Jadi Imam Syafi'i mengatasnamakan kakeknya yang Syafi'i ini nih, karena Imam Syafi'i membanggakan kakeknya ini yang namanya Syafi'i. Syafi'i ini namanya Sa'ib. Ya. Nah, Sa'ib inilah nanti yang awal mulanya nanti dia bersambung nggak ke nasabnya Ahlul Bait. Itu yang disebut Quraisy. Itu nanti panjang lebar di bawah. Sama kayak kita bilang Wahabi, bukan imamnya bukan namanya Wahabi, tapi namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang kita sebut bapaknya Muhammad sebenarnya. Kami si Muhammad. Tapi dijuluki Wahabiyah, ya. Muhammad bin Abdul Wahab. Karena di situ pecah permasalahannya. Banyak tuh alasan-alasan kayak gitu. Bin As-Sa'ibi, bin Ubaidin, bin Abdi Yazidin, bin Hashimin, bin Abdul Muttalibi. Abdul Muttalib ini namanya bukan nama asli nih, Abdul Muttalib ya. Jadi dia dinamakan Abdul Muttalib. Nanti kita cari lagi itu namanya siapa ya. Lo tuh ditandain tuh yang gitu-gitu ya, PR. Abdul Muttalib nama aslinya siapa nanti? Ada di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Saya tahu, saya pernah baca ceritanya tapi saya lupa namanya. Kelemahan saya tuh ngapalin nama, ngapalin angka. Kalau nggak berkali-kali tuh susah ngapal. Tapi saya tahu ceritanya. Ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, sejarah Nabi Sirah Nabawiyah. Itu Abdul Muttalib namanya bukan Abdul Muttalib, ya. Jadi dia ini ponakan Al-Muttalib, ya. Ponakannya Al-Muttalib. Saking dekatnya, dia tuh disuruh-suruh karena masih kecil. Disuruh bawa belanjaan, disuruh berdagang. Orang nyangkanya dia budak, namanya dibilang Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Padahal ponakannya. Ngerti kan? Jadi Abdul Muttalib itu julukan sebenarnya. Nama aslinya itu bukan Abdul Muttalib. Tapi dia ponakannya Muttalib gitu. Tapi orang nyangkanya budak Muttalib. Kebiasaan dipanggil budaknya Muttalib, akhirnya namanya Abdul Muttalib. Padahal ponakan. Ya, itu orang Arab tuh sampai kayak gitu namain orang-orang. Bin Abdi Manafin bin Qusay. Nah, ini yang dijuluki Al-Quraisy. Qusay ini Quraisy. Quraisy inilah bangsawannya Qusay. Bangsawannya Arab ya, ini Qusay ini. Al-Quraisy Al-Muttalibi. Al-Quraisy ini kembali ke Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bermarga Al-Quraisy, yaitu Imam Quraisy, keturunan Quraisy. Kenapa ini mesti dibahas? Karena ini penting. Nanti ada fitnah-fitnah bahwa Imam Syafi'i itu bukan bersambung kepada Rasulullah, tidak bersambung kepada Rasulullah. Mereka hendak mengelak atau menafikan adanya hadis Nabi al-a'immatu min Quraisy. Ya. Imam-imam itu harus dari Quraisy, atau adanya imam-imam itu adalah dari Quraisy. Jika ada imam besar, jika ada seorang imam besar memimpin suatu masa, suatu kewalian, ya, itu dia pasti dari Quraisy, pasti ada darah Quraisy. Dan ini mereka hendak memadamkan itu, pengen meredupkan nama Imam Syafi'i. Dan ini musuh-musuhnya bukan orang-orang biasa, itu murid-murid Imam Malik dan murid-murid Imam Hanafi. Hebat kan? Jadi Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, digedekin sama murid Imam Malik. Kayak kita gitu, numpang belajar kemana. Tahu-tahu digedekin sama. Karena gurunya lebih dekat sama kita. Itu sering orang kayak gitu. Jadi Imam Syafi'i dimusuhin sama kakak kelasnya sebenarnya.
nah ini bacanya ibni ammi Rasulillah, anak pamannya Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i ini keturunan dari pamannya Rasulullah, itu maksudnya. Imam Syafi'i adalah keturunan dari pamannya Rasulullah. Wa bnu ammatihi, dan juga anak bibinya Rasulullah. Wa bnu khalati Aliyin radhiyallahu anhu, dan anak dari keturunan dari Khalah. Khalah ini bisa dikatakan paman atau bibi dari ibu. Kalau paman sama bibi dari bapak namanya amun sama ammah. Ngerti nggak nih? Amun sama ammah itu paman dan bibi dari bapak. Kalau paman dan bibi dari ibu itu namanya khalah. Khal dan khalah. Ngerti nggak nih maksudnya? Kita punya paman. Dengerin, kita punya paman. Nah, paman kita ini itu sambungannya ke bapak kita. Adiknya bapak kita atau empoknya bapak kita itu namanya amun dan ammah. Ngerti nggak? Nah, kita punya ibu. Ibu kita punya saudara, itu namanya kholah dan khol. Kholah dan khol. Khol itu paman, kholah bibi, tapi dari ibu. Makanya kalau kita mengadakan khol bukan khol, itu haul. Orang sering tuh bikin banner haul, ya. Haul ke 100, haul ke pakai K dan H, itu salah, itu pakai khol. Masa memperingati pamannya, paman ke 100, apa paman ke 100? Harus pakai haul. Makanya kalau nulis itu yang benar, jangan dibikin-bikin. Haul. Sering tuh saya baca kayak gitu. Haulnya Ustadz ini, haulnya Habib ini. Yang kasihan tuh ulama udah salah bahasa. Ya. Yang benar adalah haul. Nah, kalau ini khol itu paman atau bibi dari. Jadi Imam Syafi'i anak atau keturunan dari paman dan bibinya Rasulullah, dan keturunan dari bibinya Ali, gitu maksudnya, dari segi ibu. Jadi Ali punya ibu namanya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad itu punya saudara, gitu. Nah, saudaranya ini, bibinya ini, saudara perempuan dari ibunya Ali, itu adalah datuknya Imam Syafi'i. Jadi berkumpul dua ibu dan bapak di situ. Yajtami'u ma'a Rasulillahi, bertemu, yajtami'u berkumpul, maksudnya bertemu di sini. Jadi ada cabang terus di atasnya ngumpul, ketemu, namanya yajtami'u. Yajtami'u bertemu ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Abdi Manaf, itu pada Abdi Manaf. Jadi di Abdi Manaf inilah ketemu dengan Rasulullah. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Hashim dulu apa ya? Bin Hashim. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Bin Abdul Manaf, ya benar. Bin Abdi Manaf ketemu di situ sama Rasulullah. Jadi tidak turunan Rasul, tapi turunan kakeknya Rasul Abdul Manaf. Kita hafalin tuh nasabnya Rasulullah, kita hafalin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, gitu kalau nggak salah, ya. Yaqulul imamu An-Nawawi fi kitabih Tahdzibil Asma'i wal Lughati, inna Syafi'iyya radhiyallahu anhu Qurashiyyun Muttalibiyyun bi ijma'i ahli an-naqli min jami'it tawaifi, wa ummuhu Azdiyyatun, wa la'allahu lam ya'ba biqauli man yashukku fi sihhati nasabi Syafi'i ila Quraisyin, bi'tibarihi qawlan syadzan la yu'taddu bihi wa la yasihhul iltifatu ilaihi. Nah, ini di sini nih mulai jujur nih, ya. Yaqulul Imamun Nawawi, berkata Al-Imamun Nawawi. Siapa yang enggak kenal Imam Nawawi, ya? Orang yang memiliki kitab sangat banyak dan sangat besar. Yang terkenal itu Riyadus Shalihin, terus
hadis Arba'in Nawawi yang diajarin sama Ustaz Rahim tuh, hadis Arba'in Nawawi. Pernah ya Ustaz Rahim buka itu ya, malam ke Senin kan? Hadis Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, terus Al-Azkar, yang ada lagi nih Tahdzibil Asma wal Lughat ya. Kemudian ada lagi Syarah Sahih Muslim, itu Imam Nawawi banyak kitabnya. Imam besar, orang sangat besar. Dan apalagi ya Fathul Bari ya. Fathul Bari kalau nggak salah. Syarah Fathul Bari Sahihul Bukhari, Imam Nawawi. Oh bukan, itu Ibnu Hajar. Fathul Bari Ibnu Hajar. Imam Nawawi Sahih Muslim. Yaqulul Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi fi kitabihi, dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat ya. Jadi beliau punya kitab tuh tebal banget, belasan jilid kalau nggak salah, ada 20 atau 15 jilid ya, banyak tebal. Kalau beli itu kalau nggak salah 2,5 juta atau 3 juta. Itu Tahdzibul Asma wal Lughat. Jadi isinya itu adalah nama-nama tokoh dan asal muasal bahasa. Jadi ini kitab luar biasa, ada nama-nama tokoh, pokoknya tokoh-tokoh terkenal itu beliau punya ceritanya. Dia siapa aja, dia siapa, anaknya siapa, hidup di mana, itu kitabnya. Kitab tebal, kitab luar biasa ya. Namanya Tahdzibul Asma wal Lughat ya. Jadi ada kitab yang berisi tentang nama-nama tokoh dan asal muasal bahasa. Bahasa ini diambil dari mana? Bahasa ini diambil dari mana? Karena tidak semua Al-Quran itu, tidak semua bahasa Al-Quran diambil dari daerah satu daerah. Ada yang daerah Hijaz, ada yang daerah Basra, daerah Kufa, ada lagi nanti yang daerah dari apa? Ada daerah kayak Ethiopia, Al-Habasyiyah ya, Habasyiyah kayak Yasin kemarin tuh ya, bahas Yasin dalam lughat Habasyiyah, lughat Ethiopia itu artinya ya insan, wahai manusia. Ada lagi nanti Toha, Toha itu dalam lughat itu artinya ya rajul, wahai laki-laki, Toha. Jadi banyak. Apa-apa yang tidak dipahami di orang Arab Mekah itu ada dipahami di daerah lain, gitu maksudnya. Kalau kita belajar ilmu gharibul Quran, bahasa-bahasa asing di Al-Quran, itu nanti ada Al-Quran tuh pakai bahasa daerah tertentu yang susah. Kayak Indonesia kadang-kadang ada yang berasal dari Jawa, ada berasal dari Sunda bahasa, ada yang dari Padang, Abang kan Padang, Medan. Kita orang Betawi Abang, Medan, Padang. Tahdzibul Asma wal Lughat. Inna Syafi'i, apa kata Imam Nawawi? Inna Syafi'iyya, sesungguhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Quraisyun, itu adalah keturunan Quraisy. Itu menurut Imam Nawawi. Biasanya kalau Imam Nawawi yang ngomong susah dibantah. Biasanya beliau punya reputasi sangat bagus. Ini pentingnya kita memakai qaul ulama ya. Muttalibiyun, begitu juga beliau turunan Muttalib ya, Muttalibi. Nah ini yang Muttalib inilah yang punya ponakan yang dijulukin Abdul Muttalib ya. Jadi punya ponakan yang dijulukin Abdul Muttalib ini, Muttalib ini. Muttalib juga bukan nama asli nih. Nanti kita satu waktu belajar kakek-kakeknya Rasulullah, itu ada dalam kitab Muhammad, namanya kitab judulnya Muhammad. Ada juga Rahiqul Maktum. Bi ijma'i ahli nakli, itu berdasarkan kesepakatan ahli nakal. Berdasarkan kesepakatan ahli nakal. Nakal itu ahli mengutip ya. Jadi ada ahli nakal disebutnya ahli mengutip, maksudnya itu dia semacam wawancara ya, pewawancara, apa disebutnya reporter ya. Semacam reporter yang mewawancarai apakah benar beliau anaknya itu, apakah benar beliau pernah tinggal di sana. Itu ahli nakal. Kemudian ditulislah sejarah itu ya. Itu ahli nakal namanya. Atau ahli nakal itu kan artinya mindahin. Jadi ahli nasab nakal. Kita, bapak kita siapa, bapak kesekian siapa, bapak kesekian siapa, itu namanya ahli nakal. Ahli nasab, gampang, artiin aja ahli nasab. Ini cara nerjemahin saya kayak gini yang diketawain sama Habib Ali. Masih salafi, cara salafi, tapi ya nggak keluar dari koridor, enggak. Cuman bahasa yang mudah buat orang paham tuh agak susah.
Yang jelas ahlun nakal itu kan ahlun nakal itu diambil dari kata nakal, memindahkan. Maksudnya itu ada orang itu mau wawancarai orang, bapaknya siapa, kakaknya siapa, punya anak berapa. Itu namanya ahli nakal, gampangnya ahli nasab. Ahli mengutip, ya, mengutip kalam ya, atau wawancara, hasil wawancara. Habis wawancara orang kemudian ditulis, dicatat. Nah, itu namanya ahli nakal. Jadi orang-orang ahli nasab, ahli nakal dan semua pewawancara sepakat bahwa Imam Syafi'i keturunan Quraisy dan Muttalib, itu maksudnya. Min jami'at tawaif, dari semua segi, dari segi bapak maupun dari ibu. Min jami'at tawaif, dari semua segi, dari bapak maupun dari ibu. Jami'at tawaif itu semua segi, jami' semua, tawaif itu segi, sisi, dari semua sisi. Wa ummuhu azdiyatun, dan ibunya Imam Syafi'i ummuhu azdiyatun itu bermarga azdi. Bermarga azdi. Nanti dijelasin azdi itu apa, ada nanti terusannya. Pokoknya artinya dulu. Dan ibunya bermarga azdi. Wala'allahu, dan tampaknya beliau, wala'allahu, wala'allah itu rupanya, ya, la'alla. La'alla itu kan arti asalnya sebenarnya mudah-mudahan, tapi bukan mudah-mudahan di sini. Tampaknya dia, tampaknya beliau, tampaknya Imam Nawawi, lam ya'ba, tidak peduli, lam ya'ba, tidak peduli. Ya'ba itu ubali, lam ubali, lam yubali. Lam ya'ba, tidak peduli, biqauli man, dengan perkataan orang, biqauli man, dengan perkataan orang, yasyukku, yang meragukan, fi sihhati, pada kesahihan, pada kebenaran, nasabi Syafi'i, yaitu keturunan Syafi'i atau garis keturunan Syafi'i, ila Quraisyin, kepada Quraisy. Jadi Imam Syafi'i, Imam Nawawi tidak peduli. Ya, ini wala'ala, ini perkataannya Syekh Nahrawi Abdus Salam, ya. Syekh Nahrawi Abdus Salam ngomong begini. Kayaknya Imam Nawawi nggak peduli terhadap orang yang meragukan kesehatan nasabnya Imam Syafi'i yang sampai kepada Quraisy. Lah emang ada banyak. Ya. Banyak sekali orang yang meragukan Imam Syafi'i itu keturunan Quraisy, dan Imam Nawawi ini tampaknya nggak peduli sama omongan itu, gitu loh maksud si Nahrawi Abdus Salam ini. Jadi Imam Nawawi mengagungkan Imam Syafi'i sampai sedemikian rupa, sampai nggak peduli, bodoh amat sama orang-orang yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i bukan keturunan bangsawan Quraisy, ya gitu. Poin itu. Jadi ada orang-orang yang ngiri dah sama Imam Syafi'i. Hebat nih kitab, ya, kitab jujur, kitab bagus. Nanti kita tahu tuh mengapa mazhab itu tetap terpecah sampai sekarang, sampai akhir zaman. Ingat nih maksudnya. Mengapa madhab tetap terpecah sampai akhir zaman? Karena ada orang-orang yang tidak mau merubah pendiriannya. Bisa berdasarkan ilmu, ya, bisa berdasarkan ilmu, bisa berdasarkan karena dia nggak tahu bahwa ada madhab yang lebih afdol, bisa berdasarkan hasud, banyak faktor, gitu. Nah, nanti begitu ada perpindahan Imam Syafi'i ke Mesir, itu banyak orang-orang Hanafiyah atau Malikiyah pindah mazhab ngikutin Imam Syafi'i. Sampai istighosah, sampai istikharah. Hebat nggak? Orang mau pindah mazhab aja sampai istikharah. Kalau kita istikharah urusan dunia mulu, mau kawin istikharah, mau kerja istikharah. Kalau orang-orang dulu istikharah itu urusan ilmu, urusan mazhab. Saya ngikutin mazhab Syafi'i, ngikutin mazhab lama nih Maliki, sampai istikharah itu berkali-kali sholat malam, munajat. Baru nanti dia mimpi atau dapat isyarat bahwa dia harus ngikutin Imam Syafi'i. Yang benar adalah Imam Syafi'i. Ada tuh nanti al-haq Imam Syafi'i, al-haqqu asy-Syafi'i, yang benar adalah Syafi'i. Orang ahli Basrah, orang ahli Mesir sampai kayak gitu, ya.
ahli Mesir, seorang ulama besar yang sudah menjadi pembesar Imam Malik, mau merendahkan diri belajar kepada Imam Syafi'i sampai dia harus istikharah. Nih gue pindah mazhab apa gimana nih kan gitu. Sampai dia istikharah, kemudian turun isyarat. Ya namanya orang-orang dulu kan suci bersih ya. Turun isyarat, apakah itu dari hatinya, ataukah itu dari bisikan, apakah dari mimpi, bahwa beliau suruh ngikutin Imam Syafi'i. Seandainya semua orang ya menurunkan egonya, membuka hatinya untuk mendalami pemikiran-pemikiran Syafi'i, kayaknya nggak ada mazhab selain Imam Syafi'i kayak itu kalau mau jujur kayak gitu. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i mutlak benar, yang lain jadi salah, nggak mesti begitu. Yang penting kita ngikutin mazhab selain Syafi'i bukan berdasarkan hasud atau gedek kepada Imam Syafi'i. Nah, orang-orang yang celaka itu ya murid-muridnya Malik sama murid-muridnya Hanafi itu yang benci sama Imam Syafi'i. Itu celaka itu, gawat. Nanti ada di akhir tuh. Jadi seru zaman dulu sebenarnya. Jadi jangan heran kalau kita belajar ada ulama digedegin sama ulama, itu wajar dari zaman dulu ada itu. Bahkan sekelas Imam Syafi'i. Ammal Imam Razi, ya Razi aja dah, nggak usah diharokatin ya. Ammal Imam Razi, adapun Al Imam Ar-Razi, ini kalau nggak salah Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi ya. Atau Abu Bakar Ar-Razi, banyak Ar-Razi itu banyak. Ada Abu Bakar, ada Fakhruddin Razi. Saya belum tahu nih siapa ini Ar-Razi yang dimaksud. Ar-Razi banyak sekali. Ada Abu Bakar Ar-Razi, ada Fakhruddin Ar-Razi, ada lagi Ar-Razi yang lain banyak. Ada 15 atau berapa ya? Saya nggak tahu nih Ar-Razi siapa nih. Ini kelasnya orang-orang ulama, tokoh-tokoh kitab besar. Kalau kita jadi seorang ulama yang sudah bimbing pesantren besar, kita harus punya kitab yang udah gede-gede ya, yang biar tahu nih Razi yang dimaksud Razi siapa ini. Karena ada Abu Bakar Ar-Razi, ada Fakhruddin Ar-Razi ya. Ada yang Ar-Razi ahli fikih, ada Ar-Razi ahli filsafat lain, beda. Faqala fi kitabihi, berkata itu Ar-Razi yang kita nggak tahu tuh Ar-Razi siapa. Maka berkata di dalam kitabnya beliau, yaitu Imam Ar-Razi, Manaqib Al-Imam Syafi'i, yaitu kitabnya Manaqib Imam Syafi'i. Ada kitab besar namanya Manaqib Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ar-Razi ini? Penting nih, lihat nih. Wa ta'anal Jurjaniyu wa huwa wahidun min fuqaha'il Hanafiyyati fi hadzal nasabi. Wa ta'ana Jurjani dan mencemarkan, mencoreng, menjelek-jelekkan Al-Jurjani, Al-Imam Al-Jurjani, tetap kita panggilnya Al-Imam karena ulama. Dan mencemarkan Al-Jurjani. Apa yang dicemarkan nanti di belakang tuh hazan nasab nanti. Wahwa beliau Al-Jurjani wahidun salah satu atau orang nomor satu bisa juga. Wahidun itu satu. Wahidun orang nomor satu atau orang besar min fuqaha'il Hanafiyah, daripada ahli-ahli fikih Hanafiyah. Jadi Imam Al-Jurjani adalah orang pertama fikih Hanafi, orang yang nomor wahid, nomor satu. Wahid itu satu. Fi hadzal nasabi, apa yang dicela, apa yang dicemarkan, apa yang dijelek-jelekan. Fi hadzal nasabi, yaitu ini nasab ini, yaitu keturunan Imam Syafi'i. Jadi nasab Imam Syafi'i, garis keturunan Imam Syafi'i itu dicemarkan oleh Al-Jurjani, dijelek-jelekin. Emang apa katanya? Lihat. Wa qala, berkata Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Jurjani, Inna ashaba Malikin, sesungguhnya ashab Malik, sesungguhnya sahabat-sahabat Malik. Ini penting nih, dikasih not nih, boleh dicoret-coret tuh kitab atau di buku.
Yang dimaksud ashab dalam mazhab penting. Yang dimaksud ashab, sahabat-sahabat dalam mazhab itu bukan benar-benar sahabat, tapi artinya pengikut. Ya. Jadi ashab apa? Pengikut. Ya, kayak kita mendukung Presiden A misalkan, maka kita bilang kita sahabatnya. Ya, kayak kemarin tuh sahabat Jokowi, teman Prabowo kan gitu. Teman atau sahabat itu bukan berarti sahabat benar, tapi artinya pengikut atau pendukung. Ya. Waqala dan berkata Imam Al-Jurjani, sesungguhnya pendukung-pendukung Malik atau pengikut-pengikut Imam Malik la yuslimuna, tidak setuju, tidak Islam, tidak setuju maksudnya, tidak rela dan tidak setuju, nggak cocok. Anna nasab Syafi'i, bahwasanya garis keturunan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu min Quraisyin, yaitu dari Quraisy. Kata Imam Al-Jurjani, tokoh Hanafi, dia ngelempar nih. Dia ngelempar atau dia menyalahkan teman-teman Malik atau ashab Malik. Ya. Kayaknya sekarang pecah ya. Kalau di sini pecah terus, kalau di rumah bagus. Imam Al-Jurjani menyalahkan atau mengatasnamakan ashab Syafi'i, bahwasanya ashab Malik, bahwasanya ashab Malik ini, pengikut-pengikut Malik tidak setuju bahwa Imam Syafi'i keturunan Quraisy. Waduh, seru nih. Bal yaz'amuna, bahkan mereka menyangka, bal yaz'amuna, bal itu bahkan, yaz'amuna mereka menyangka, anna Syafi'an, bahwasana Syafi' ini bukan Imam Syafi'i tapi kakeknya ya. Anna Syafi'an, bahwasanya Syafi', yaitu kakeknya Imam Syafi'i yang bernama Syafi'. Kalau pakai ya Syafi'iyun itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Syafi'an itu kakeknya Imam Syafi'i, Syafi' namanya. Syafi'. Ada ustadz namanya Syafi', dinamain Syafi', bukan Syafi', tapi Syafi'. Ada juga Syafi', ya bahasa Arab Syafi' ada juga. Syafi', orang yang kasih sayang, Syafi'. Kalau Syafi' pakai ain itu penolong, Syafi'. Bal yaz'amuna, bahkan mereka menyangka, yaitu ashab Malik, bahkan murid-muridnya Malik menyangka, anna Syafi'an, bahwasanya Syafi', yaitu kakeknya Imam Syafi'i yang bernama Syafi', kana maula, adalah budak. Li Abi Lahabin, itu dari Abi Lahab, kakeknya Nabi yang masuk surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Jadi Syafi' katanya nih budak Abu Lahab. Tuh, budak Abu Lahab. Fatalaba min Umar, fatalaba maka meminta. Siapa? Ya Abu Lahab. Fatalaba maka memintalah si Abu Lahab ini min Umar, dari Umar. Ay yaj'alahu, supaya ia menjadikan si Syafi' itu, supaya ia menjadikannya, itu ada hu kan, nyanya itu kembali ke Syafi'. Nah, Abu Lahab ini minta ke Sayyidina Umar supaya dijadikan min mawali Quraisyin, dari diantara budak-budak Quraisy. Ya. Jadi Abu Lahab pernah meminta kepada Umar
Oh, ini bukan begitu nih. Ini bukan begitu. Abu Lahab kalau nggak salah tuh meninggal. Abu Lahab, Abu Jahal, ada dua ya. Coba nanti kita lihat lagi nih Fatolaba atau Fatuliba ya. Sementara kita artikan Fatolaba dulu. Maka Abu Lahab ini meminta kepada Umar min Umara ayyaj'alahu min mawali Quraisyin, supaya Umar ini menjadikan atau Abu Lahab ini menjadikan si Syafi' itu budak dari Quraisy. Famtana'a, tapi dia nggak mau ya. Famtana'a, tapi dia tidak mau. Imtana. Nggak mau ini siapa ya? Min Quraisy. Famtana'a. Famtana'a ini kalau nggak salah Syafi' ya, Syafi' itu yang nggak mau dijadikan budak dari Quraisy ketika diminta oleh Abu Lahab dari Umar. Paham ya? Jadi Abu Lahab pernah meminta kepada Umar bin Khattab supaya Umar bin Khattab menjadikan si Syafi' ini, jadi Syafi' ini tawanan perang ya, tawanan perang. Jadi perang kemudian ditawan, atau katakanlah Syafi' ini memang kalangan budak ya, kalangan budak. Bukan ditawan tapi kalangan budak. Ada dua kemungkinan ya. Yang orang jadi budak kan bisa ditawan dari perang, atau bisa karena memang garis keturunannya ke orang susah, orang budak. Misalkan orang-orang Ethiopia, misalkan pelarian gitu. Nah, si Abi Lahab minta sama Umar, tolong jadikan ini dia budaknya Quraisy ya. Famtana'a, tapi si Syafi' nggak mau gitu. Fatalaba min Utsman, kemudian minta ke Utsman. Nah, Abu Lahab minta lagi dua kali ke Utsman. Fatalaba min Utsman dzalika fafa'ala. Kemudian diminta lagi sama Abu Lahab kepada Utsman. Utsman, jadiin dong nih si Syafi' ini budaknya Quraisy. Fafa'ala. Kemudian dia mengerjakan. Kemudian si Syafi' ini mau. Ketika diminta lewat Utsman bin Affan, baru si Syafi' mau jadi budak Quraisy. Mungkin ada faktor tertentu kali, kalau jadi budak Quraisy mungkin capek kali, karena kalau Quraisy itu kan bangsawan, ngelayani bangsawan kan beda sama ngelayani orang di bawahnya. Jadi zaman dulu tuh Quraisy kalau jalan dipayungin. Lagi panas dipayungin, keringat dilapin sama budak itu, barang dibawain ya, bahkan kalau perempuan bisa ditidurin ya, kalau perempuan ditidurin, dan anaknya itu nanti anak lahir dinisbatkan ke si tuannya, maka kalau lahir itu anak budak, maka si tuannya nikahin tuh si budak ya. Misalkan tuan demen sama budak, kemudian mereka berhubungan, itu bukan zina, bukan, ya, budak kayak gitu. Kemudian setelah hamil, maka si budak si anak ini si budak yang perempuan itu dinikahin sama si tuan. Ya. Jadi dipakai dulu baru dinikahin. Itu kalau budak zaman dulu. Ada juga yang dimerdekakan. Kalau Nabi mulia caranya, Nabi punya budak perempuan, kemudian diajak nikah, dimerdekakan dulu, baru diajak nikah, baru punya anak. Kalau Nabi caranya kayak gitu. Makanya dihapus tuh cara-cara perbudakan yang model begitu. Zaman dulu begitu. Kalau sekarang sangat tidak memungkinkan perbudakan itu. Fa'ala haza, maka atas dasar inilah ya. Maka atas dasar inilah, atas dasar riwayat ini yang menceritakan bahwa Syafi' ini pernah diminta Abu Lahab menjadi budak Quraisy ya. Fa'ala haza takdiri, maka atas ketentuan inilah, fa'ala dan atas haza takdiri ketentuan ini,
Yakunu Syafi'i adalah Imam Syafi'i itu minal mawali dari keturunan budak-budak, la min Quraisyin bukan keturunan bangsawan Quraisy. Pendapat daripada ashab Malik dan Hanafiyah mengatakan Imam Syafi'i keturunan budak, bukan keturunan Quraisy gitu. Thumma radda ala hadzal iddia. Thumma radda ala hadzal iddia bacanya ya. Idda'a yadda'i iddi'aan. Apa tuh? Ifta'ala yasta'il ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Idda'a asalnya tuh idda'a tuh idda'a ta'nya di idgham ke dal jadi idda'a. Belajar ilat sama idgham begitu caranya. Biasanya idda'a yadta'i idti'aan. Akhirnya ta'nya karena satu makhraj dengan dal di idgham jadi idda'a yadda'i iddi'aan. Harus tahu tuh belajar itu sorof di situ. Tsumma radda kemudian menolak. Nah, kemudian membantah ala hadzal iddia atas pengakuan ini. Wa asbata dan menetapkan kazbahu kebohongannya dan menetapkan atau merasikh itu menghapus juga bisa ya. Dan menghapus kebohongannya. Asbata bisa menetapkan, bisa menghapus artinya banyak asbata atau membersihkan gampangnya. Asbata dan membersihkan kazbahu kebohongannya, kebohongan dari pendapat yang tadi. Bu'data wujuhin dari berbagai segi ya. Bu'data wujuhin dari berbagai segi. Bukan bu'data, bi'iddati wujuhin. Lupa. Bi'iddati wujuhin karena saya kitab saya enggak harokat yang sengaja biar pintar, biar biasa. Sebelumnya saya baca dulu entah sebelumnya atau siang atau tadi atau kemarin hari Senin. Terus saya ingat-ingat lagi. Saya udah baca ini bi'iddati wujuhin, bi'iddati wujuhin. Bi'iddati dengan bilangan-bilangan, wujuhin pendapat. Maksudnya dengan pendapat yang banyak, dengan berbilang-bilangnya pendapat. Maksudnya dengan pendapat yang banyak. Minha diantaranya tuh nanti tuh 1, 2, 3, 4 seterusnya tuh pada halaman 25 ya. Jadi Imam Ar-Razi membantah pendapat ini dengan berbagai segi yang banyak. Nanti disebutin dalil-dalilnya. Ada hadis, ada pendapat Imam Syafi'i, ada lain sebagainya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.